Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tatkala anak terlibat narkoba. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rupanya gejala pemuda yang bahkan remaja ini yang kecanduan narkoba ini makin lama makin bertambah banyak, Pak Paul, dan orang tua seringkali kaget, terkejut setelah tahu atau ada laporan bahwa anaknya ini menjadi konsumen narkoba secara tepat. Dan sebenarnya bagaimana ini, Pak Paul? Masalah ini memang masalah yang menjamur, Pak Gunawan. Belum lama ini saya berbicara dengan seorang pembina remaja yang mengatakan kepada saya bahwa anak-anak yang dilayani olehnya kebanyakan adalah anak-anak yang aktif di gereja dan anak-anak yang terlibat dalam pelayanan pula. Namun anak-anak yang sama ini jugalah yang terlibat dengan narkoba. Jadi kita bisa melihat dan seharusnya lah kita disadarkan dengan kenyataan yang tidak enak ini bahwa narkoba memang sudah memasuki rumah tangga kita sebagai orang-orang percaya. Dan kenyataan bahwa kita orang percaya, bahwa kita adalah orang beriman, tidak membuat kita imun dari masalah narkoba ini. Jadi seyogianya lah sebagai orang tua kita waspada tahu apa itu yang harus kita perbuat untuk menjaga anak-anak. Kalau begitu apa kira-kira Pak Paul yang harus kita lakukan sebagai orang tua kalau tahu seandainya ada anak kita itu yang terlibat sebagai konsumennya narkoba gitu Pak Paul? Yang pertama adalah kita mesti menyadari bahwa anak-anak kita itu tidak akan dengan mudah membuka rahasianya. Jadi kecenderungan mereka adalah justru menutupi atau berbohong. Kita bertanya bahwa apakah dia memakai obat dan sebagainya, dia akan menyangkal. Tapi kalau misalkan kita bisa sudutkan dia dengan bukti-bukti, nah dia mungkin akan berkata, ya saya hanya pakai sekali-sekali dan saya tidak tergantung pada obat-obat itu. Saya hanya pakai untuk senang-senang saja dan sebagainya. Jadi memang ini nih biasanya respons anak-anak tatkala diketahui memakai narkoba dan dikonfrontasikan oleh orang tua. Nah, kalau itulah kira-kira respons anak, apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Kita mesti pertama-tama menyadari atau mengetahui keparahannya. Misalnya, kita mau mengetahui dampak pemakaian obat itu pada si anak, terutama pada perilakunya. Apakah misalnya ia kehilangan teman-temannya? Dulu ia biasa bergaul dengan teman-temannya yang tertentu, yang kita tahu baik-baik. Apakah sekarang teman-temannya sudah berubah? Tidak lagi pergi bersama-sama teman yang dulu-dulu itu. Nah ini tanda kalau anak-anak sekarang itu mulai bermain dengan sekelompok orang-orang yang lain dan kita seolah-olah tuh sengaja dijauhkan dari teman-temannya. Nah ini nih sesuatu yang seharusnya menimbulkan tanda awas kepada kita. Atau yang lainnya lagi adalah apakah dia mulai sering absen, bolos dari gereja, dari sekolah. Nah, kalau misalkan dia makin sering bolos, kita tahu bahwa dia berbohong memberitahukan kita dia ke gereja, tapi padahalnya tidak. Nah, itu tanda awas juga buat kita. Yang lainnya misalkan, apakah ia sering mengurung diri di kamar, tidak mau keluar. Kalau kita tanya, kenapa kok nggak mau keluar? Oh, sibuk. Padahalnya, waktu kita mencoba masuk, dia kunci kamarnya. Nah, itu hal-hal yang memang membuat kita seharusnya mulai bertanya-tanya. Apa yang dia lakukan dalam kamar Yang lainnya juga adalah apakah dia masih makan dengan teratur atau tidak? Apakah tubuhnya makin mengurus? Dia kehilangan nafsu makan? Yang lainnya lagi misalkan apakah emosinya labil? Jadi ada waktu-waktu tertentu emosinya labil sekali, mudah sekali marah atau cemas, resah. Tapi ada waktu-waktu dia tenang. Nah, kalau kita mulai melihat pola-pola seperti itu, kita mestilah mulai bertanya, apa yang sedang terjadi pada anak kita? Dan salah satu lagi yang bisa kita perhatikan adalah, apakah ia memunculkan reaksi fisik atau psikologis pada jam atau waktu tertentu? Sebab ada memang reaksi-reaksi fisik yang ditunjukkan oleh orang-orang yang sudah tercandu pada obat. Misalkan selain dari tadi yang saya sebut, kecemasan, keresahan, ada yang terus-menerus mengeluarkan ingus, seperti itu. Kalau misalkan
Kita tanya kenapa kok ingusan, oh mungkin flu lah, pilek, tapi kok ini nggak pernah sembuh-sembuh terus ingusan, padahal ya dulu nggak pernah seperti ini. Nah ini tanda-tanda yang memang kita mau perhatikan. Jadi jelas ada suatu perubahan fisik ataupun perubahan perilaku dalam diri orang-orang yang mengidap narkoba ini. Biasanya begitu Pak Gunawan. Memang kalau dia hanya pakai sekali-sekali, tanda-tanda ini hampir tidak terlihat. Tapi kalau dia sudah tercandu, tanda-tanda ini akan terlihat. Apalagi kalau pada waktu dia harusnya pakai, dia tidak pakai. Itu akan menimbulkan gangguan ya. Misalkan kalau dia terbiasa memakai obat-obat seperti ekstasi, nah akan terlihat sekali bahwa ada waktu-waktu dia kok sepertinya tenaganya berlebihan sekali. Tidak pernah capek, tidak pernah letih ya. Tidur pun sedikit, bisa terus bergadang. Nah, atau dia memakai syabu-syabu ya, obat-obat yang memang mengandung unsur-unsur perangsang seperti itu. Nah, biasanya tingkah lakunya memang akan bisa lebih cepat dan lebih bertenaga. Atau sebalikannya, dia memakai obat-obat yang kebalikan dari obat-obat tadi. Misalkan seperti heroin, marijuana, itu mereka cenderung lebih diam, lebih mengurung diri, lebih masuk ke dalam dirinya. Nah, hal-hal seperti itu pun kita akan bisa lihat. Tapi selain dari tanda-tanda dalam dirinya, yang lain adalah perilaku atau pergaulan sosialnya, Pak Gunawan. Ini salah satu indikator juga. Kalau kita makin hari makin tidak tahu ya, siapakah teman anak-anak kita? Kok selalu menyembunyikan teman-temannya? Kalau kita tanya, dia nggak mau cerita. Atau dia bilang dia pergi dengan temannya yang lama, yang kita percaya. Kita telepon dia, kita tanya temannya berkata, tidak ada di sini. Hal seperti itu tuh seharusnya lah membuat kita bertanya apa yang tengah terjadi pada anak kita. Tetapi selain memang anak ini, baik pemuda maupun remaja ini pandai menyembunyikan perubahan-perubahan itu tadi Pak Pol, kita sebagai orang tua kadang-kadang juga tidak peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi itu Pak Pol. Seringkali demikian Pak Gunawan. Saya kira kita itu tuh kebanyakan ya berpikir bahwa narkoba ini tidak akan masuk ke dalam rumah tangga kita. Oh ini hanya menyerang keluarga yang lain, bukan keluarga kita. Ini nih justru yang harus menjadi perhatian orang tua. Tadi saya mengawali dengan pembicaraan saya ya, dengan seorang pembina remaja yang memang sangat mengerti kondisi remaja. Nah, dialah yang memberitahu saya juga bahwa sekarang narkoba menyerang anak-anak Tuhan, orang-orang yang terlibat dalam pelayanan. Orang tua tidak mungkin akan mengira anaknya kok rajin ke gereja, rajin dalam pelayanan, padahalnya memakai narkoba. Orang tua tidak terpikir ya bahwa inilah yang sedang terjadi. Oleh sebab itulah, perubahan tersebut itu tidak dianggap serius oleh orang tua. Atau memang kadang-kala juga ya orang tua sibuk ya, akhirnya tidak begitu memperhatikan perubahan-perubahan tersebut. Ada pula yang beranggapan bahwa pecandu narkoba itu hanya orang-orang kaya saja. Tetapi ternyata anaknya yang diberi uang saku pas-pasan karena dari keluarga sederhana, itu pun bisa menjadi pecandu narkoba, Pak. Bisa, memang ada dua kemungkinan Pak Gunawan, yaitu yang pertama, dengan uang yang terbatas itu dia masih bisa membeli narkoba. Ya otomatis yang kualitasnya lebih rendah, yang harganya jauh lebih murah. Ada untuk mereka. Jadi memang narkoba ini nih mempunyai spektrumnya yang cukup besar ya, dari yang murah sampai yang mahal sekali. Yang kedua adalah kemungkinannya temannya yang membelikan untuk dia. Sebab sebagian teman yang punya uang akan senang ya kalau memakai narkoba bersama dengan teman. Jadi dia tahu teman itu tidak punya uang, dia akan belikan. Dia akan memang ya membiayai ya pengguna narkoba ini sehingga mereka bisa memakainya bersama-sama. Jadi jangan sampai kita beranggapan oh anak kita tidak punya uang berarti pasti tidak bisa membeli narkoba. Itu kemungkinannya tetap ada. Jadi kalau kita sudah melihat ada perubahan semacam itu Pak, langkah apa yang berikutnya yang harus kita lakukan? Sekali lagi tetap ini masih dalam konteks memastikan ya keparahannya. Tadi saya sudah singgung bahwa untuk mendapatkan informasi dari mulut anak kita sendiri mungkin agak sulit. Jadi cara yang lain adalah selain dari mengamati ya observasi tadi, kita bisa menanyakan teman-temannya. Kita mulailah benar-benar sekarang karena sudah dibangunkan ya, disadarkan, kita pergi ke teman-temannya. Tanyakan langsung perubahan-perubahan apa tuh yang terjadi pada anak kita. Ada kecenderungan juga teman-teman itu tuh karena prihatin ya, akan lebih jujur mengatakan kepada kita betul bahwa anak kita ini nih sudah terlalu lama tidak ke gereja, sering bolos sekolah, perginya dengan serombongan teman-teman lain yang memang dikenal ya oleh teman anak kita ini sebagai teman-teman yang buruk, yang memang memakai narkoba dan sebagainya. Nah, informasi-informasi ini perlu kita kumpulkan.
Ya, sebab kadang-kadang teman-teman yang prihatin justru akan berani jujur kepada kita. Mereka mungkin tidak berinisiatif datang kepada kita, melaporkannya, tapi waktu kita tanya ya, jadi mereka itu tuh ya sungkan kepada kita sebagai orang tua, akhirnya dengan jujur menceritakan perubahan-perubahan yang sesungguhnya telah terjadi pada anak kita. Memang soal teman ini kadang-kadang sulitnya itu waktu pergantian tingkat sekolah, Pak Paul, katakan dari SMP ke SMA. Teman-teman itu berubah semua jadinya gitu, Pak Paul. Betul, itu sebabnya ada baiknya ya, sebagai orang tua, kita juga meminta anak-anak membawa teman-temannya ke rumah. Sehingga kita bisa berkenalan dengan mereka. Kadang-kadang orang tua menutup pintu rumah ya. Nggak mau teman-teman anak kita datang, nanti bikin ribut lah atau apa. Tapi saya kira ini justru hal yang penting. Saya mengerti kalau mereka datang setiap hari ya itu mungkin mengganggu ya. Tapi setidak-tidaknya secara berkala mintalah anak-anak untuk membawa teman-temannya datang. Sehingga kita bisa berkenalan dengan mereka dan mengetahui juga latar belakang mereka. Jadi ini juga penting. Tapi sekali lagi, meskipun kita telah berhati-hati seperti itu pun ya, tetap ada kemungkinan anak kita berbohong, anak kita menyelusup keluar, kemudian pergi dengan teman-teman yang lain, sehingga anak kita itu tuh memainkan dua peran dan hidup dalam dua dunia. Dunia baik, dunia terang, dunia pelayanan, ke gereja dan sebagainya, tapi juga hidup dalam dunia gelap, yaitu dunia narkoba. Tapi mungkin kalau memang baru tahap awal, itu dia bisa menutupi masalah ini, Pak Paul. Tapi kalau dia sudah makin pecandu berat gitu, mau nggak mau kita pasti tahu. Tapi kita tahunya itu terlambat gitu, Pak Paul. Betul. Biasanya salah satu ya memang tandanya adalah anak kita itu mulai memperlihatkan gejala fisik ya, yaitu yang seringnya digunakan istilah sakau ya. Yaitu istilah yang menunjukkan pada reaksi fisik terhadap kehilangan atau tidak adanya obat. Sehingga tubuh itu tuh berontak meminta untuk dipuaskan lagi dengan obat. Nah, waktu anak kita mengalami hal seperti itu ya, keluar keringat dingin, menggigil. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada sakit, tiba-tiba begitu. Ini nih mungkin sekali ya, memang karena itu reaksi terhadap narkoba. Dan kita bisa langsung konfrontasi dia. Minta dia mengaku terus terang bahwa kamu ini sedang memakai narkoba ya. Dan langsung tanya obat apa yang dia pakai dan sebagainya. Salah satu cara adalah untuk juga memastikan keparahannya melihat peralatan yang digunakan. Ya, kalau kita sudah melihat dia kok kayaknya menutupi sesuatu, jangan ragu ya untuk memberanikan diri membongkar lacinya atau lemarinya. Demi anak kita ya, kita memang tidak sering-sering atau jangan sampai kita membiasakan diri melihat barang-barang privat anak kita, itu juga tidak baik. Tapi kalau kita mempunyai cukup kecurigaan bahwa ada sesuatu di belakang ini, saya anjurkan orang tua ya untuk membuka lemari atau laci anak kita dan melihat apa yang tersimpan di dalam lemari itu. Kalau kita menemukan misalkan seperti jarum suntik dan sebagainya, atau alat-alat untuk menghisap, untuk membakar, itu tuh berarti anak kita memang sudah menjadi pengguna. Bukan saja mencoba-coba untuk dipakai secara sosial, senang-senang dengan teman-teman, tapi anak kita memang sudah mengkonsumsi dengan teratur. Ini berarti sudah serius. Nah, Pak Paul, kalau kita sudah tahu ya, dan anak itu pun ya sudah mengakui karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Pak Paul. Kita kan tentu menghendaki anak ini sembuh gitu ya. Apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan, Pak Paul? Yang pertama, kita harus mencari tempat perawatan, Pak Gunawan. Kalau anak kita berkata, saya janji tidak akan memakai lagi dan sebagainya. Tidak. Dia mungkin berkata jujur saat itu dia tidak mau pakai lagi. Tapi dia tidak akan bisa melawan. Itu benar-benar memang sebuah jeratan ya. Itu kata jerat memang kata yang cocok. Seseorang yang sudah memakai narkoba dengan teratur dan tergantung ya pada narkoba, tidak bisa melepaskan diri dengan sendirinya. Tidak bisa. Tidak bisa juga menjalani rawat jalan ya, outpatient. Tidak bisa. Dia harus dirawat inapkan, dimasukkan ke panti rehabilitasi. Dengan kata lain, dia memang harus dikungkung ya, pagari sehingga tidak bisa keluar. Pada masa dia harus melepaskan diri dari obat-obat itu. Dia mengalami masa sakau yang berat sekali. Dia mungkin akan ketakutan, kecemasan, kedinginan, reaksi tubuhnya itu luar biasa. Mungkin mimpi buruk, tak bisa tidur, dan sebagainya. Nah, itu dia harus dijaga, harus didampingi. Mungkin harus ditaruh dalam ruang isolasi dan sebagainya. Nah, itu akan memakan waktu beberapa hari. Di rumah, kita tak akan bisa melakukannya. Jadi, langkah pertama adalah kita mesti mencari tempat perawatan. Nah, bagaimana atau apa tuh yang harus kita lakukan sewaktu mencari tempat perawatan?
carilah tempat perawatan yang direkomendasi oleh orang yang kita kenal. Jangan sampai kita masuk ke tempat perawatan yang tidak kita kenal, tidak kita tahu tentang rumah perawatan tersebut. Mesti cari rekomendasi. Kenapa? Ya sebab ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab. Tidak semua rumah perawatan itu sama. Nah, untuk mencari tempat rehabilitasi yang baik, Pak Pol, itu kan butuh waktu lah. Sementara ini kan mesti ditangani secara cepat juga gitu, Pak Pol. Misalkan kita memang perlu sekali ya besokannya harus pergi atau apa. Misalkan harus seperti itu, ya kita bisa bawa dulu dia ke rumah sakit. Sehingga dia tetap bisa dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang tertutup ya. Atau kalaupun kita tidak bisa langsung ya, kita bisa benar-benar menjaga rumah itu tuh. Sehingga dia tidak bisa keluar. Kita harus kunci pintu sehingga dia tetap dalam rumah. Nah, tapi sebisanya saya kira ya langsung tanya ya kepada teman atau siapa rumah perawatan itu. Hubungi gereja atau hamba Tuhan, mungkin mereka juga bisa memberitahukan tempat perawatan yang baik. Setelah itu, saya kira kita harus ke sana. Jangan hanya percaya kemudian udah serahkan anak kita kepada tempat itu. Kita harus ke panti rehabilitasi itu. Kita harus memeriksa latar belakang akademik dan pengalaman pengelolanya. Ya, kenyataan seseorang itu tuh adalah hamba Tuhan ya. Saya harus ngomong apa adanya. Kenyataan seseorang hamba Tuhan tidak menjadikan dia kompeten untuk merawat anak-anak yang terjerat narkoba. Memang ada yang berkata ya saya ini nih seorang hamba Tuhan, dengan doa saya pasti bisa menolong semua anak-anak yang terkena gangguan narkoba. Belum tentu. Ya, belum tentu. Sudah tentu kita harus berdoa. Sudah tentu kita harus membawa anak ini kembali kepada Tuhan. Tapi bukan hanya itu menurut saya. Narkoba adalah problem yang lebih luas dan bukan hanya menyangkut masalah rohani. Ya, ciri-cirinya suatu panti rehabilitasi yang baik itu kira-kira seperti apa, Bapak? Misalkan kita tahu bahwa para perawat atau pengelolanya atau pengurusnya adalah orang yang memang mendalami ya bidang pelayanan ini. Mereka dari sekolah yang kita kenal baik ya, atau dari seminari atau apa. Dan kita tanya juga sudah berapa lama mereka berkecimpung. Kita bisa tanya juga apakah sudah ada anak-anak yang masuk kemudian keluar dan sembuh. Apa ya itu yang menjadi kunci kesembuhannya, kita tanya semuanya. Kita bisa tanya juga apa yang dilakukan hari lepas hari. Ya, dari pagi sampai malam, apa yang dilakukan. Semakin banyak kegiatan, semakin bervariasi, dan semakin terstruktur. Saya kira itu pertanda rumah perawatan ini baik. Kita juga bisa bertanya-tanya, ngomong-ngomong dengan staf di sana. Apakah mereka menyederhanakan masalah ini, bahwa ini semuanya pokoknya masalah rohani. Nah, sekali lagi saya mengakui ada unsur rohani dalam masalah narkoba. Sudah tentu ada. Tapi bukan hanya masalah rohani. Seringkali masalah narkoba itu tuh melibatkan juga masalah dalam keluarga. Jadi berarti keluarga itu sendiri pun perlu ya untuk diundang dan mendapatkan perawatan psikologis dan juga perawatan rohani. Jadi kita mesti tahu apakah rumah perawatan ini juga menyediakan ya jasa-jasa pelayanan yang seperti itu. Saya kira ya hal-hal seperti inilah yang kita perlu cari tahu. Ya, Pak Paul, sebenarnya apa sih yang membuat pemuda atau remaja itu begitu tertarik dengan narkoba gitu? Memang ada beberapa penyebab Gunawan. Yang umum adalah memang coba-coba. Karena itu tren ya, teman-teman pakai, dan kalau nggak pakai, ketinggalan tren, kita dianggap ya pengecut lah, alim lah, atau apalah. Nah akhirnya kita memakai. Untuk membuktikan bahwa kita sama seperti teman-teman kita. Kita pun juga berani, kita tak ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah itu salah satu penyebab. Penyebab yang lain, yang lebih serius adalah, memang anak-anak ini nih anak-anak yang bermasalah. Artinya apa? Mereka selalu ingin mencoba hal-hal yang baru dan yang terlarang. Ada anak-anak yang memang udah mempunyai masalah perilaku. Jadi selalu ingin melakukan hal-hal yang terlarang. Semakin terlarang, semakin dia tergoda untuk menggunakannya.
Nah, ini nih masalah yang lebih serius. Yang lainnya, yang ketiga, penyebabnya misalkan emang ada masalah di keluarga. Begitu banyak masalah di keluarga sehingga dia memerlukan tempat untuk bisa berteduh, untuk bisa lari, sehingga tidak lagi dipusingkan atau ditekan oleh masalah keluarga. Nah, narkoba menjadi tempat pelariannya, sehingga dia akhirnya masuk ke sana. Dia bisa berlindung di dalam narkoba, sehingga dia tidak usah dipusingkan oleh masalah keluarganya. Nah, itu kira-kira 3 penyebab yang umum, Pak Gunawan. Kenapa anak-anak akhirnya terlibat dengan narkoba? Iya, sekarang ini kan di media massa atau di jalan-jalan itu kan banyak himbauan-himbauan untuk pemuda remaja itu menjauhi narkoba gitu Pak Paul, dengan segala konsekuensinya diberitahukan. Itu efektif enggak Pak Paul? Menurut saya ya tidak terlalu efektif Pak Gunawan. Sama seperti himbauan tidak merokok. Sudah kita tahu di setiap iklan dituliskan ya peringatan kesehatan. Kalau merokok bisa membuat orang seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau orang memang ingin merokok ya tetap saja merokok kok. Tidak berhenti gara-gara membaca peringatan dalam iklan tersebut. Sama dengan narkoba. Saya kira kalau orang memang ingin pakai narkoba ya mereka akan pakai kok. Jadi apa tuh yang sebetulnya tuh efektif untuk mencegah mereka? Saya kira salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan baik oleh gereja maupun oleh lembaga-lembaga lain adalah menghadirkan mantan pemakai narkoba. Biarlah mereka ini sebagai saksi hidup yang menceritakan bahayanya narkoba ini. Yang menceritakan bahwa saya terjerat dan karena saya terjerat ini nih dampaknya pada diri saya nih. Menghancurkan hidup saya seperti ini nih. Saya kehilangan kesempatan bersekolah, saya tidak bisa belajar, saya tidak bisa berkonsentrasi. Saya menghabiskan berapa juta uang orang tua saya dalam sebulan, bukan hanya dalam setahun. Saya menghabiskan kepercayaan teman-teman terhadap saya. Saya menghabiskan kedekatan saya dengan orang-orang yang tadinya sangat menyayangi saya. Nah, itu tuh kesaksian-kesaksian yang harus sebetulnya didengar oleh para remaja kita. Sehingga mereka disadarkan. Oh, oke. Di balik glamornya narkoba ya, gengsi atau trennya narkoba. Ternyata itu tuh ada harga yang begitu mahal yang harus dibayar oleh orang yang terjerat oleh narkoba ini. Nah, misalkan orang yang ditangkap oleh keamanan gara-gara membawa narkoba atau menjual narkoba, bukankah kita akhirnya melihat mereka mendekam di penjara selama bertahun-tahun, hidup mereka habis dan sebagainya. Nah, sebaiknya jadinya ya mereka mendengar langsung dari pemakai narkoba, mantan pemakai narkoba. Nah, saya kira ini jauh lebih efektif dibandingkan hanya imbauan-imbauan tertulis itu. Ya, tapi kadang-kadang sulitnya mencari orang-orang yang mau bersaksi seperti itu gitu Pak Paul. Karena dia sendiri juga malu kalau latar belakangnya ini diketahui orang itu. Betul, memang tidak semuanya bersedia Pak Gunawan. Tapi memang ada juga, saya tahu panti rehabilitasi yang dengan pasien-pasiennya pergi mengunjungi gereja atau apa untuk memberitahukan kepada para remaja di gereja itu bahwa lihat, kami adalah pemakai narkoba, kami sekarang sedang menjalani rehabilitasi dan ini nih yang terjadi pada kami nih waktu kami memakai narkoba dulu itu. Nah, saya kira ada juga ya panti rehabilitasi yang mengajak penghuninya atau pasiennya untuk memberi penyuluhan. Dan ini pun menjadi hal yang baik bagi para penghuni atau para pasien-pasien tersebut. Sehingga mereka tahu mereka bisa berbuat sesuatu yang positif kepada orang lain. Mereka bisa menjadi orang yang berguna kembali. Sebab mungkin untuk waktu yang lama mereka sudah menganggap diri mereka tak berguna sebagai pemakai narkoba. Jadi itu adalah hal yang juga positif. Ya, Pak Paul, pada program rehabilitasi di panti yang baik gitu Pak Paul ya. Apakah orang tua dilibatkan di sana Pak Paul? Seharusnya dilibatkan Pak Gunawan. Jadi panti rehabilitasi seharusnya tidak memisahkan orang tua dan anak. Ya, mungkin untuk misalnya beberapa minggu pertama anak-anak itu tuh memang dipisahkan dari orang tua, tidak apa-apa, saya mengerti. Supaya anak-anak bisa masuk ya arus perawatan. Tapi setelah itu, misalkan setelah 2 minggu, 3 minggu, seharusnya lah orang tua memang diundang. Kenapa? Sebab seringkali masalah si anak tidak terlepas dari
apa yang terjadi dalam rumah tangga. Dan kalaupun ya anak-anak memakai narkoba karena kemauan sendiri dan tidak ada kaitan dengan masalah rumah tangga, kalaupun itu benar, bukankah nanti waktu mereka pulang, mereka akan dibawa pengawasan orang tua. Jadi sebaiknya lah orang tua memahami ya dinamika pemakaian narkoba ini. Nah, program rehabilitasi yang baik mengikut sertakan ya partisipasi orang tua, bahkan mensyaratkan partisipasi orang tua. Sebab mereka tahu mereka harus bermitra dengan keluarga untuk menolong anak ini. Salah satu juga dampak positifnya adalah si anak tidak merasa dibuang. Ini seringkali yang dirasakan oleh sebagian anak-anak. Waktu mereka dikirim ke tempat rehabilitasi dan tidak dikunjungi oleh orang tua sampai berbulan-bulan. Bahkan ada orang tua yang seolah-olah ya lebih senang anaknya di sana daripada pulang ke rumah. Nah ini nih saya kira ya berdampak negatif dalam proses perawatan. Iya. Bapak, firman Tuhan apa yang ingin Bapak sampaikan sehubungan dengan perbincangan ini? Saya akan bacakan Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid yang bertanya, kenapa kok mereka tidak bisa mengusir setan? Ya, terus Tuhan berkata, jenis ini. Jadi rupanya tuh memang ada cengkraman iblis yang khusus, yang sangat berat, yang hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Saya kok menyamakan ini dengan narkoba. Jeratan narkoba sama seperti jeratan iblis yang sangat-sangat berat. Jadi, untuk bisa keluar, harus dengan ketekunan. Orang tua harus doa, harus puasa, harus bersabar, harus terus beriman. Nah, dengan kekuatan Tuhan ini, pada akhirnya si anak bisa melepaskan diri dari jeratan narkoba. Ya, terima kasih Pak Bo. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara